Yuk kita lanjutkan diskusi. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah perbedaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan? Kalau akuntansi manajemen adalah pemangku kepentingan internal meliputi manajer dan karyawan. Jadi yang akuntansi manajemen itu yang tugasnya namanya manajemen itu terkait dengan siklus yang ada di perusahaan, dari mulai karyawannya siapa, yang kerja produksi berapa, berarti terkait dengan struktur organisasi. Tapi kalau akuntansi keuangan adalah pemangku kepentingan eksternal, yaitu investor, kreditor, konsumen, dan pemerintah. Di sini akuntansi keuangan itu tugasnya terkait dengan laporan keuangan atau financial accounting. Selanjutnya, apa itu accounting mapping? Itu kan berarti kita memetakan terkait dengan laporan keuangan atau akuntansinya. Cuma di sini untuk bab kita tuh sebenarnya bab 1 hanya membahas apa sih transaksi itu, perusahaan itu seperti apa, usaha itu seperti apa. Jadi di bab ini sebenarnya kita tidak membahas accounting map. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai penjualan obligasi dan pembayaran dividen. Hanya kita tahu saja, tetapi kita tidak membahas detail terkait penjualan obligasi dan pembayaran dividen itu untuk pertemuan selanjutnya. Kalau penjualan obligasi sendiri itu adalah surat utang dalam pasar modal, ya kan? Nah, itu bisa dijual belikan obligasi. Untuk pembayaran dividen itu adalah semacam kayak laba. Kalau kita investor, kita nanemin usaha di situ. Nah, nanti kalau sudah punya untung, maka keuntungan itulah yang dikatakan dividen yang akan dibagikan. Selanjutnya adalah dalam hal bagaimana pengembangan akuntansi mengalami stagnasi. Pengembangan akuntansi secara stagnasi itu juga di sini tidak dijelaskan di bab ini, tapi hanya sedikit saja pengembangan akuntansi mengalami stagnan, berarti tidak ada kemajuan. Berarti bagaimana cara memanage perusahaan itu sendiri dulu, baru nanti pengembangan akuntansi keuangannya lebih jelas. Pertanyaan selanjutnya adalah di arus kas itu kan ada 3 macam arus kas. Salah satu arus kas investasi yang menjelaskan masuk keluarnya transaksi aset tetap. Contoh, jika ada perusahaan A membeli peralatan ke perusahaan kita secara kredit, apakah itu tetap masuk di arus kas investasi? Kalau pembelian secara kredit, berarti ayat jurnalnya kan kita beli tapi secara utang. Kalau arus kas itu kan pembayaran, jadi bukan termasuk arus kas investasi. Ya, kalau membeli peralatan secara kredit berarti masuk di jurnal pembelian, yaitu pembelian secara kredit karena masih utang. Karena pengertiannya arus kas sendiri itu adalah ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu, yaitu 1 bulan atau mungkin 1 tahun. Selanjutnya, apa perbedaan arus kas operasi dengan arus kas investasi? Perbedaannya, kalau arus kas operasi yaitu ringkasan yang melaporkan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Misalnya adalah terkait dengan laba perusahaan, laba neto.
Untuk yang arus kas investasi berarti melaporkan transaksi kas untuk pembelian dan penjualan aset yang sifatnya permanen. Berarti kita beli aset tetap, misalnya rumah, gedung, mesin. Itu berarti kan investasi. Kalau misal kita pengen punya usaha fotokopi, investasinya apa? Oh, kita harus punya mesin, ya kan? Kalau arus kas operasi itu berarti terkait dengan apa? Oh, kita harus beli kertas, kita beli tinta. Nah, itu kan arus operasi, dia muter selalu. Kalau arus kas aktivitas pendanaan itu adalah melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi kas oleh pemilik, peminjam dan penarik kas oleh pemilik. Nah, kita mau buat usaha itu pendanaannya dari mana? Apakah dari utang ataukah ada modalnya dari teman kita ataukah kita pinjam dari bank? Gitu ya.